Hari ini kok kamu malah mengirim surat penawaran ke PT Berkas selalu? Bukan, hari ini seharusnya kamu mengirim surat konfirmasi. Nah, itulah pentingnya komunikasi kantor agar tidak terjadi miskomunikasi. Agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama, yuk kita simak materi konsep komunikasi kantor berikut. Hari ini aku baru aja melakukan kesalahan dalam pekerjaanku. Bukan soal pekerjaan teknis sih, tapi soal komunikasi. Aku mengirim surat yang salah ke klien. Harusnya aku mengirim surat konfirmasi, tapi yang terkirim justru surat penawaran. Sekilas mungkin terlihat sepele sih, tapi ternyata dampaknya besar. Ara, kamu kenapa? Mukamu kelihatan sedih. Iya nih, aku baru aja ditegur manajer gara-gara aku kirim surat yang salah. Klien jadi bingung. Akhirnya manajer jadi kecewa. Aku ngerasa gagal. Sebenarnya, banyak yang belum sadar kalau komunikasi di kantor itu nggak bisa asal. Komunikasi itu ada konsepnya, ada komponennya, fungsi, juga prinsip-prinsipnya. Kalau kamu mau, aku jelasin pelan-pelan ya. Iya, aku mau banget belajar. Aku nggak mau kejadian ini terulang lagi. Pertama, apa itu komunikasi? Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan komunikasi secara umum merupakan proses pengiriman dan penerimaan berita, pesan, dan informasi yang mengandung keterangan atau arti dengan menggunakan berbagai media dari suatu pihak kepada pihak lain, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, berdasarkan pengertian sebelumnya, maka komunikasi kantor merupakan proses penyampaian pesan dari suatu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan berbagai media dalam rangka menjalankan tugas-tugas organisasi kantor untuk mendukung tercapainya tujuan kantor. Hmm, berarti komunikasi itu bukan cuma sekedar ngobrol atau kirim pesan ya? Betul arah, di kantor komunikasi itu adalah fondasi kerja tim dan koordinasi. Oh iya, Ra. Kamu tahu nggak kalau komunikasi itu memiliki beberapa komponen loh? Sini aku bantu jelasin. Jadi, komponen yang pertama adalah adanya komunikator atau orang yang mengirim pesan. Kemudian harus ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Ketiga, ada saluran atau media. Misalnya, melalui email, surat, atau melalui rapat. Keempat, harus ada komunikan atau orang yang menerima pesan. Kemudian, terakhir, adanya komponen umpan balik, yaitu respon atau tanggapan dari penerima pesan. Contohnya gini Ara, bayangin kamu adalah staf administrasi, yang berarti kamu itu komunikator. Lalu, kamu mengirim email. Email itu adalah medianya yang berisi jadwal rapat baru. Itu adalah pesannya ke tim marketing. Tim marketing adalah komunikannya. Setelah itu, salah satu anggota tim membalas email dan konfirmasi kehadiran. Nah, konfirmasi kehadiran itu yang bisa disebut dengan feedback. Itulah contoh proses komunikasi yang ideal di kantor. Sayangnya, kalau salah satu dari proses ini terganggu, misalnya aja medianya error atau pesan yang disampaikan enggak jelas, maka komunikasinya bisa gagal. Waktu aku kirim surat yang salah itu berarti pesannya udah nggak tepat
dan efeknya feedback dari klien jadi negatif. Tepat banget. Makanya penting banget untuk memahami komponen dan proses ini, supaya nggak ada informasi yang salah tangkap. Gimana Ara? Kamu udah makin paham belum soal komunikasi kantor? Sekarang kita lanjut ya ke pembahasan mengenai fungsi komunikasi kantor. Fungsi yang pertama ada fungsi kontrol. Fungsi ini artinya adalah pimpinan bisa mengawasi karyawan dan hal lain yang berkaitan dengan urusan kantor dari atasan kepada bawahan. Misalnya aja nih Ara, ketika ada manajer keuangan yang setiap bulannya melakukan audit, hal ini akan dilakukan untuk mengetahui dan mengawasi pemasukan juga pengeluaran perusahaan. Sehingga manajer keuangan dapat mengambil keputusan dan perencanaan keuangan sesuai dengan urgensi perusahaan. Kedua, ada fungsi motivasi, yakni pemberian umpan balik kepada bawahan mengenai hal yang telah dilakukan dan langkah selanjutnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Contohnya adalah memberikan pujian ataupun reward kepada karyawan yang berprestasi dan juga mencapai target. Ketiga, ada fungsi emosi. Komunikasi dapat mengekspresikan emosi ataupun perasaan pegawai lo arah. Ketika komunikasi terjalin dengan baik, maka dapat membangun hubungan juga emosi yang baik antar sesama pegawai, atasan maupun bawahan. Nah, untuk membangun emosi yang baik, maka dapat dimulai dengan mendengarkan orang lain. Ketika kamu mau mendengarkan, hal tersebut akan dapat membangun juga mempengaruhi emosi lawan bicara dan mempererat hubungan dengan orang lain. Keempat dan yang terakhir ada fungsi informasi. Adanya komunikasi kantor membuat segala jenis informasi dapat disampaikan kepada pegawai, sehingga seluruh pegawai dapat memperoleh segala jenis informasi yang berkaitan dengan pekerjaannya secara mudah. Contohnya nih Ara, ketika perusahaan ingin mengadakan program Employee of the Month, nah setelah itu kan akan dilakukan pemilihan nih, yang mana hasilnya akan diumumkan di papan buletin kantor. Dengan begitu, informasi tersebut akan dapat tersebar ke seluruh kantor. Kalau aku diam aja setelah salah kirim surat, berarti aku juga gagal menjalankan fungsi komunikasi dong. Nah, iya. Tapi kamu udah melakukan perbaikan dengan ngomong dan minta masukan. Itu bagian dari feedback yang tepat. Wah, Ara, gak berasa ya? Ternyata pembahasan kita soal komunikasi kantor udah masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni efektivitas komunikasi kantor. Nah, efektivitas komunikasi kantor menurut Catlip, Center and Broom ada 7 loh, atau yang biasa disebut dengan the 7 C's of communication. Pertama, ada credibility atau kepercayaan. Kedua, ada konteks atau perhubungan dan pertalian. Ketiga, ada konten atau kepuasan. Keempat, ada clarity atau kejelasan. Kelima, ada continuity dan konsistensi atau kesinambungan dan juga konsistensi. Keenam, ada capability of audience atau kemampuan pihak penerima berita. Dan yang terakhir, ada channel of distribution atau saluran pengiriman berita. Waktu itu aku salah di bagian konteks dan konten ya. Harusnya aku cek dulu situasi dan kebutuhan klien sebelum ngirim suratnya. Dan kamu juga bisa minta rekan satu tim untuk bantu review sebelum dikirim biar komunikasi tetap terjaga kualitasnya. Dari kejadian ini, aku belajar kalau komunikasi kantor itu bukan hal sepele. Memahami konsep,
Komponen, fungsi, dan prinsip komunikasi bisa bantu kita kerja menjadi lebih baik, menghindari kesalahpahaman, dan jadi pribadi yang lebih profesional.